Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing tentang resolusi di tahun 2025. Ya, kalau bunda-bunda yang belum bikin resolusi, belum bikin rencana, kita bisa bareng-bareng yang ngobrolin ini bareng-bareng. Lebih enak kan ya kalau kita obrolin bareng-bareng tuh. Jadi mumpung ini tuh kita di ujung tahun 2024, lebih baik kita susun lagi rencana sebaiknya di 2025 itu kita seperti apa. Ya semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Nah di sini untuk resolusi itu emak bagi menjadi beberapa ini ya kolom gitu ya. Jadi supaya lebih bisa terfokuskan gitu. Yang pertama emak mau bikin resolusi untuk diri sendiri, terus resolusi untuk keluarga emak, dan selanjutnya resolusi keuangan ya, karena memang Mak Saufa ini sangat-sangat suka mengelola keuangan. Dengan mengelola keuangan itu, dengan penghasilan kita yang seberapa pun itu bisa dikelola dengan baik dan bisa bermanfaat. Nah, yang pertama untuk resolusi tahun 2025 untuk diri sendiri, yang pertama tentunya emak pengen banget olahraga. Ya, ini tuh sebenarnya emak tuh suka ya olahraga, tapi kadang tuh nggak ada waktu atau emak belum menyempatkan diri untuk menyisihkan beberapa waktu untuk olahraga. Padahal di umur emak yang sekian itu tuh seharusnya emak tuh harus rajin olahraga ya, intinya untuk kesehatan diri sendiri lah ya. Mencintai diri sendiri dengan cara berolahraga. Apakah itu cuman berjalan kaki atau kita gerak, kita senam, kita loncat-loncat, intinya kita berkeringat. Untuk diri sendiri yang kedua emak mau perbanyak membaca ya, membaca di sini bisa membaca Al-Qur'an, terus membaca buku-buku yang bermanfaat, artikel-artikel, ilmu-ilmu yang membangun diri kita supaya kita tuh bisa lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Nah, membaca ini ya pastinya sangat-sangat bermanfaat dan bisa mengasah otak kita gitu ya Bunda ya. Apalagi kalau kita jarang istilahnya jarang untuk membaca, kita tuh bisa jadi pelupa seperti itu. Pokoknya membaca itu sangat-sangat bermanfaat dan bisa ngebantu kita untuk memecahkan masalah ya apabila kita banyak ilmu kan. Resolusi untuk diri sendiri, mak juga pengen lebih merawat diri. Nah, alhamdulillah wa syukurlah banget, terima kasih untuk bunda-bunda semua yang sudah istilahnya itu mendukung emak Saufa ya, emak yang tadiannya nggak terlalu peduli sama diri sendiri. Jadi emak tuh itu nggak baik gitu ya, jangan ditiru, dan namanya kita dikasih raga yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala ya harus kita jaga. Kita rawat diri kita, kesehatan kita intinya dirawat gitu ya, Bunda. Nah, selain kita menjaga diri, merawat diri dengan skincare-an dan lain sebagainya, kita juga bisa menjaga makanan yang kita makan supaya insya Allah kita tetap sehat gitu ya Bunda ya. Namanya kita kan bisanya cuman usaha, minimal kita udah usaha untuk makan makanan yang sehat, memasak sendiri, makan makanan, terus nyuci makanan yang bersih, seperti itu. Pokoknya menjaga makanan, mengurangi tepung, minyak-minyakan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk diri sendiri itu emak juga pengen lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita tuh bisa menjadi ibu yang lebih tenang gitu ya Bunda, menjadi wanita yang lebih tenang dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tuh bisa berbagai macam aspek ya, kayak sholat, apabila ada azan tuh buru-buru sholat, terus membaca Al-Quran, terus sholat-sholat sunnah, semuanya itu kalau bisa ya, namanya umur udah segini tuh harus dirutinkan gitu ya Bunda ya. Kita bareng-bareng ya, bismillah, semoga bisa ya, meskipun kita sedikit-sedikit pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting kita ada progres dari waktu ke waktu. Bukankah kita ingin menjadi diri kita yang lebih baik dari diri kita sebelumnya kan? Jadi kita harus semangat terus. Nah, yang kedua yaitu resolusi untuk keluarga ya. Karena kita adalah seorang ibu dan Mak Saufa kan qadarullah diberi amanah anak yang cukup banyak ya, anak yang kecil-kecil. Jadi ini merupakan istilahnya itu ujian buat emak
supaya emak tuh lebih sabar menghadapi mereka. Intinya emak harus bisa jadi contoh, jadi ibu yang baik, terus bisa mengelola emosi, terus intinya emak harus bisa ngajarin mereka, mendidik mereka. Semangat ya buat para ibu-ibu rumah tangga, para yang punya anak, yang nggak punya anak. Pokoknya intinya kita harus sabar dengan ujian kita apapun itu. Jangan putus asa karena setiap orang tuh pasti memiliki ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan anak yang banyak, repot dan lain sebagainya. Ada yang ya diuji dengan ekonomi yang pas-pasan. Pokoknya ujian orang-orang tuh macam-macam dan kita jangan merasa kita yang paling menderita. Intinya semangat terus, jadilah dirimu yang terbaik, terus dari waktu ke waktu itu diasah kesabarannya, diasah kedewasaannya seperti itu. Emak pun begitu ya bunda ya. Jadi kadang emak juga labil dan belajar lagi, belajar lagi. Intinya kita belajar terus ya supaya diri kita ini intinya dari waktu ke waktu itu bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, insya Allah. Nah, selanjutnya adalah resolusi keuangan ya. Karena di sini tuh emak sangat-sangat apa ya, topik yang sangat emak suka itu adalah topik tentang keuangan. Di sini emak akan fokuskan untuk keuangan itu. Kemarin-kemarin kan emak udah nabung ya, jadi tentu saja emak akan meneruskan tabungan emak. Selanjutnya Mak juga mau komitmen untuk berhemat ya. Namanya berhemat itu sangat-sangat bermanfaat. Hemat itu manfaatnya itu sebenarnya luas ya Bunda ya. Selain dengan berhemat itu kita jadi disiplin, terus kita juga jadi lebih menghargai uang ya. Jadi kan kalau semua kita berhemat tuh tentu saja banyak pengeluaran yang bisa kita tekan. Selanjutnya Mak juga pengen lebih apa ya, mengasah bisnis ya untuk penghasilan tambahan. Jadi meskipun kita para ibu rumah tangga, kita bisa kok istilahnya mencari penghasilan tambahan meskipun kita di rumah sambil ngurus anak. Intinya bisnis emak tuh mau emak tekanin lagi. Bismillah ya, pokoknya kita bareng-bareng doain emak supaya lancar terus rezekinya. Bunda-bunda juga semoga senantiasa sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Demikianlah vlog emak kali ini, resolusi di tahun 2025. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila emak saufa ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.